Analisis Green Fikih Ekologi Tata Kelola Sampah di Banyumas Perspektif Pemikiran Yusuf Al-Qardawi. Penelitian ini dilatar belakangi oleh krisis lingkungan global yang semakin meningkat akibat volume sampah dan pencemaran yang terus bertambah. Kesadaran ekologis masyarakat masih rendah, sementara tata kelola lingkungan lebih dominan menggunakan pendekatan teknokratis dan belum sepenuhnya mengintegrasikan nilai-nilai keislaman. Di Kabupaten Banyumas sendiri, pengembangan TPST dan bank sampah telah berjalan cukup baik, namun masih ditemukan perilaku membuang sampah sembarangan, minimnya pemilahan sampah, serta rendahnya budaya ekologis masyarakat. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menilai bahwa Green Fikih Ekologi menjadi penting karena Islam memiliki konsep-konsep dasar ekologis seperti khalifah, amanah, ihsan, dan larangan melakukan fasad atau kerusakan di muka bumi. Lingkungan juga merupakan bagian dari maqasid al-syariah sehingga diperlukan paradigma ekologis berbasis nilai Islam yang mampu memperkuat kebijakan lingkungan berkelanjutan. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi 3 hal utama, yaitu bagaimana konstruksi fikih ekologis Yusuf Al-Qardawi, bagaimana relevansi pemikiran tersebut terhadap tata kelola sampah di Banyumas, dan bagaimana model Green Fikih Ekologi dapat dikembangkan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis konsep Green Fikih Ekologi berbasis pemikiran Yusuf Al-Qardawi, mengkaji implementasinya di Banyumas, serta merumuskan model integratif yang menghubungkan aspek teologi, sosial, pendidikan, dan kebijakan publik. Secara teoritis, penelitian ini menggunakan konsep tauhid ekologis, khalifah, dan hifz al-biyah sebagai landasan utama. Alam dipandang sebagai amanah Allah yang harus dijaga manusia sebagai khalifah di bumi. Dari sini lahir konsep Green Fikih Ekologi yang mengintegrasikan syariat, etika, ekologi, dan kebijakan publik. Pemikiran Yusuf Al-Qardawi dalam penelitian ini menekankan larangan merusak bumi, menjaga keseimbangan kosmos, menjaga air dan udara, melestarikan tumbuhan dan hewan, serta menempatkan kebersihan sebagai bagian dari iman. Pemikiran tersebut menjadi dasar normatif dalam membangun kesadaran ekologis masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan konstruktivis interpretif dan teologi normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, wawancara mendalam, dokumentasi, dan triangulasi sumber. Informan penelitian meliputi DLH Kabupaten Banyumas, KSM Pengelola Sampah, tokoh agama, akademisi lingkungan, dan sekolah adiwiyata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dimensi kebijakan, DLH Banyumas telah mendorong pengurangan sampah dari sumber, penguatan TPST, edukasi masyarakat, dan pengembangan bank sampah. Namun, tantangan terbesar masih terletak pada kesadaran masyarakat. Pada dimensi sosial, KSM Mulia Sejati telah menerapkan pemilahan sampah, komposting, budidaya maggot, dan ekonomi sirkular yang berdampak positif terhadap lingkungan dan ekonomi warga. Pada dimensi keagamaan, tokoh agama dan MUI mulai mengembangkan dakwah ekologis, khutbah lingkungan, serta pendidikan kebersihan berbasis iman. Sementara pada dimensi pendidikan, Sekolah Adiwiyata Islami berhasil mengintegrasikan ayat dan hadis dengan pendidikan karakter ekologis. Penelitian ini menghasilkan model Green Fikih Ekologi berbasis 4 pilar, yaitu spiritual, sosial, pendidikan, dan kebijakan. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi maqasid al-syariah dengan tata kelola lingkungan berbasis Islam. Kesimpulannya, pemikiran Yusuf Al-Qardawi sangat relevan dalam tata kelola sampah modern. Green Fikih Ekologi mampu menjadi paradigma alternatif dalam membangun kesadaran ekologis masyarakat melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, pendidikan, dan tokoh agama. Demikian paparan singkat saya. Terima kasih.